Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi, di antaranya. Gadis pemotor di Magetan tewas tertimpa pohon yang tiba-tiba tumbang ke jalan raya. Pengedar sabu-sabu jaringan antar pulau digerebek di rumahnya di Jember. Menikmati sajian tari kolosal Gandrung Sewu yang diikuti ribuan peserta di tepi pantai Bum Banyuwangi. Saudara, seorang gadis pengendara motor tewas tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Magetan. Ibu dan kakak korban yang datang ke rumah sakit menangis di depan kamar jenazah. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Ngawi menuju Mauspati, Magetan, tepatnya di Desa Maron, Kecamatan Karangrejo, Minggu pukul 9 pagi. Laila Devita Sari, berusia 21 tahun, gadis asal desa Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi, tewas di lokasi kejadian setelah dirinya tertimpa pohon yang tiba-tiba tumbang. Ibu korban Wartini yang mendapat kabar duka datang ke Rumah Sakit Umum Dr. Sayidiman Magetan, menangis sedih melihat anak gadisnya sudah tidak bernyawa. Kejadian ini bermula ketika korban mengendarai motornya melaju dari arah Ngawi menuju Mauspati, Magetan. Sesampainya di lokasi, mendadak tertimpa pohon berukuran besar yang tumbang ke jalan akibat lapuk. Dapat kabar apa itu jatuh apa itu aja. Tertimpa pohon gitu ya? Enggak. Cuma jatuh gitu aja ya? Jatuh. Ternyata tertimpa pohon ya Pak? Iya. Tahu-taunya tertimpa pohon ini udah di sini. Udah di kamar jenazah gini ya, meninggal ya Pak ya? Iya. Itu tumbangnya pohon di jalur utama Mauspati Ngawi, tepatnya di desa Plampelan kalau nggak Maron, yang menimpa salah satu pengendara motor yang mengakibatkan MD. Meninggal berarti ini? Ya, meninggal dunia. Motor arahnya dari arah Ngawi ke Mauspati. Oleh polisi, jenazah korban dievakuasi ke Puskesmas Karangrejo sebelum kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sayidiman Magetan untuk divisum. Untuk mencegah kemacetan, pohon tumbang yang menutupi jalan disingkirkan petugas. Polisi mengimbau pemotor waspada pohon tumbang karena musim pancaroba berpotensi angin kencang disertai hujan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, seorang warga ditemukan tewas tenggelam di Sungai Gandong, Magetan. Diduga korban terpeleset dan tercebur ke sungai saat mengail ikan. Warga desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan dikejutkan dengan temuan jasad Rudi Winarto, berusia 36 tahun. Korban ditemukan tewas tenggelam di Sungai Gandong pada Sabtu sore. Peristiwa bermula saat seorang warga kaget ketika melihat tubuh korban mengambang di Sungai Gandong yang melintas di desa Mojopurno. Saat dihampiri, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Warga kemudian melapor ke perangkat desa setempat dan diteruskan ke aparat kepolisian. Tenggelam karena tenggelam. Itu korban di sungai sedang apa? Sudah lagi mancing, lalu kejebur, tidak bisa renang. Kedalaman sampai berapa kira-kira Anda? Ya, 3 meter lebihan. Sendiri dan waktu korban mancing ini? Intinya sendiri, tidak ada gunanya. Itu penyebabnya kenapa? Karena dia terpeleset atau kenapa dan kan diduga terpeleset. Dari hasil identifikasi dan temuan barang bukti, korban diduga terpeleset dan terjebur ke sungai saat mengail ikan. Karena tak ditemukan adanya unsur tindak pidana, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. 2 orang warga Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi terkena serangan tawon jenis Vespa saat mencari rumput di kebun. Akibat sengatan tawon, 1 orang tewas sementara 1 orang lainnya selamat dan mendapat perawatan di rumah sakit.
Keluarga dan kerabat menangis histeris saat mengetahui Mustafa, warga desa Bulusari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi ini dievakuasi petugas ke rumahnya dalam kondisi sudah tak bernyawa. Pria berusia 60 tahun ini tewas akibat terkena sengatan kawanan tawon jenis Vespa saat mencari rumput di kawasan kebun tak jauh dari rumahnya. Korban tewas di lokasi kejadian dengan sejumlah bekas lebam sengatan lebah di bagian dadanya. Selain Mustafa, rekannya Khairul Rozikin berusia 30 tahun juga menjadi korban keganasan tawon Vespa. Namun korban selamat karena berlari. Oleh petugas damkar dan kepolisian yang tiba di lokasi, korban selamat ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan menggunakan ambulan untuk diberikan penanganan medis. Peristiwa naas ini terjadi saat Mustafa dan Khairul mencari rumput di tengah kebun di bawah pohon. Tanpa disadari saat kedua korban memotong rumput, kawanan lebah mematikan ini langsung menyerang korban. Korban bernama Mustafa tak sempat berlari karena dikelilingi tawon hingga mendapat sejumlah sengatan di tubuhnya. Sementara rekannya berhasil lari dan hanya mendapat beberapa sengatan. Bahasa Banyuwangi itu ngarit, ternyata di atasnya itu sudah dipanen tawon jenis Vespa. Jadi dia itu terserang tawon yang sudah dipanen, akhirnya yaitu terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kasus tewasnya warga akibat sengatan tawon Vespa ini ditangani oleh tim unit reskrim Polsek Kalipuro. Petugas tak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Polisi memastikan korban tewas akibat sengatan tawon. Setelah dilakukan penyelidikan, korban tewas langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Pengedar sabu-sabu jaringan antar pulau digerebek di rumahnya di Jember. Selengkapnya usai pariwara berikut ini.